Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Perjanjian Penyanyi Dangdut dengan Iblis. Malam itu, Niken sibuk melayani pembeli di lapak mie ayam milik ayahnya. Ayahnya menjadi pedagang mie ayam di setiap acara dangdutan. Dan hal itu membuat Niken sering sekali melihat pertunjukan dangdut. Dan hal itulah yang membuat Niken bercita-cita sebagai biduan dangdut yang terkenal. Dia sering bernyanyi di rumahnya, bahkan tetangganya mengatakan bahwa suaranya sangat bagus. Dia pun sering mengisi acara dangdutan ketika di desanya ada acara. Di suatu hari, tetangga Niken mengatakan bahwa saudara dia, pemilik salah satu grup dangdut, membutuhkan seorang penyanyi. Niken pun ditawari oleh Bu Ajeng untuk ikut dengannya ke rumah saudaranya itu. "Niken, ikut tante yuk ke rumah saudara tante. Saudara tante punya grup dangdut. Siapa tahu kamu cocok jadi biduan di grup dangdutnya," ucap Bu Ajeng. Mendengar ajakan itu, Niken sangat senang. "Saya mau tante, kapan kita ke sana?" tanya Niken. "Nanti sore kita ke sana ya Niken," ucap Bu Ajeng. "Iya Bu." Niken sangat gembira sekali. Dia melatih vokalnya dulu agar nanti pas di tes nyanyi dia lulus. "Nak, kamu kayaknya sedang bergembira?" tanya ayah Niken. "Iya Pak," Niken gembira sekali karena diajak Bu Ajeng ke rumah saudaranya untuk daftar jadi biduan. "Doakan Niken ya Pak," ucapnya. "Iya nak, Bapak doakan kamu diterima," ucap bapaknya. Sore pun tiba. Bu Ajeng mengajak Niken pergi ke rumah saudaranya. Mereka berdua pun berangkat menggunakan motornya Bu Ajeng. Setelah sampai di rumah saudaranya, Bu Ajeng berkata, "Dek, ini kenalin, ini tangga tante," ucap Bu Ajeng. "Saya Niken, saya Bagio," ucap adik sepupu Bu Ajeng. Mereka bertiga pun mengobrol panjang lebar, hingga Bu Ajeng pun menceritakan bahwa Niken memiliki suara yang sangat bagus. Bagio pun meminta Niken untuk menyanyikan satu lagu dangdut. Bagio terpukau sekali dengan suara Niken. Namun, Bagio kurang suka dengan wajah Niken yang kurang menawan. Bagio pun berbisik ke Bu Ajeng, "Tante, suara dia luar biasa, tapi wajah dan bodinya kurang bagus. Aku nggak yakin dia bakalan menarik para penyawer," ucap Bagio. "Dek, tolong terima dulu saja. Kasihan dia butuh uang untuk berobat ibunya," ucap Bu Ajeng. Bagio pun bingung. "Sudah dek, coba saja dulu," ucap Bu Ajeng. "Oke Niken, kamu saya terima jadi salah satu biduan di grup dangdut saya. Saya minta besok lusa kamu kesini jam 8 malam untuk ikut latihan bersama biduan lainnya," ucap Bagio. "Terima kasih Pak, sudah menerima saya kerja di grup Bapak," ucap Niken. Mereka pun berdua akhirnya pamitan untuk pulang. Sesampai di rumahnya, Niken sangat bahagia. Dia bercerita kepada orang tuanya bahwa dia diterima kerja menjadi biduan di grup dangdut adik sepupunya Bu Ajeng. "Bapak minta kamu tidak memakai baju yang seksi seperti biduan-biduan lainnya. Jaga aurat kamu ya nak," ucap bapaknya. "Iya Pak, Niken akan memakai baju yang tertutup Pak," ucap Niken. "Kamu jual suara saja nak, bukan jual harga diri atau jual aurat kamu ya," ucap ibunya. "Iya Bu, Niken akan jaga etika juga."
Niken terus melatih vokalnya setiap hari. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Niken pergi ke rumah Pak Bagio naik ojek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa Pak? Tanya Aji tukang suling di grup dangdut Pak Bagio. Ini biduan baru kita. Serius Pak? Tampang kayak gini mau dijadikan biduan? Ucapnya sambil berbisik. Iya Ji, kakak saya yang minta dia jadi biduan. Jadi saya terima dia, ucap Bagio. Para personel grup dangdut Bagio yang bernama Visa Kanada berdatangan ke tempat latihan. Biduan yang cantik dan menjadi jagoan di grup ini pun datang. Dia bernama Sista Aristia. Dan dua biduan lagi pun datang bersama Fitri G-Boy dan Vita Aninda. Mereka bertiga pun menanyakan siapa Niken. Mendengar Niken adalah calon biduan membuat mereka bertiga tertawa dan meremehkan Niken. Latihan pun dimulai. Suara Niken benar-benar bagus sekali dibandingkan ketiga suara biduan lainnya. Pak Dadang selaku pemain gitar mengatakan kepada Pak Bagio bahwa Niken suaranya sangat bagus. Andai wajah dan bodinya bagus, pasti akan jadi biduan terkenal seperti Alda Gemoy. Tiba saatnya grup dangdut Subagio tampil di sebuah acara pernikahan. Seperti biasa, Sista Arista berhasil dapat saweran paling banyak di antara yang lainnya. Tibalah Niken nyanyi. Namun ketika Niken menyanyi, tidak ada satu orang pun yang mau naik ke panggung. Acara pun selesai. Para personel menghitung uang hasil saweran. Saweran lumayan banyak, dapat sekitar 7 juta rupiah. Namun Niken sama sekali tidak menyumbang 1 rupiah pun saweran. Niken, kamu gak dapat saweran sama sekali ya? Ucap Fitri. Gimana mau dapat saweran, Fit? Dia seksi enggak, cantik juga enggak. Penampilan tertutup gitu, ya gak menarik lah, ucap Vita. Aku menjual suaraku bukan auratku, ucap Niken. Alah, gak usah jadi biduan kalau begitu. Kamu itu biduan kampung, jangan belagu, ucap Fitri G-Boy. Niken hanya mendapat uang 300.000 dari hasil nyanyi. Dia pun bersyukur karena dapat uang pertama dari hobinya. Niken pulang dengan rasa yang bahagia. Dia memberikan penghasilannya untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit parah. Maaf Pak, cuma dapat segini. Niken tadi tidak dapat saweran sama sekali, jadi cuma dibayar segini sama Pak Bagio, ucap Niken. Gak apa-apa nak, segini juga alhamdulillah. Kita bisa tebus obat ibu di apotek, ucap bapaknya. Panggung demi panggung Niken lalui, namun dia tetap tidak mendapatkan saweran. Pak Bagio pun meminta Niken agar membuka auratnya. Jika kamu tetap pada pendirian kamu keluar saja dari grup ini. Kamu tidak ada sumbangsi sama sekali pada grup ini, ucap Bagio. Tapi Pak, ucap Niken. Belum selesai ucapan Niken langsung dipotong oleh Bagio. Gak usah tapi-tapian. Kamu kalau gak mau nurut sama saya, tinggal keluar. Sekarang kamu pulang. Dan pikirkan apa yang saya bicarakan, ucap Bagio. Niken pun pulang dengan perasaan sangat sedih sekali. Sesampainya di rumah, Niken bingung harus mengikuti syarat Pak Bagio atau tidak. Melihat ibunya yang butuh obat agar bisa sembuh membuat Niken pun semakin bingung. Karena dia butuh uang untuk menebus obat ibunya. Penghasilan dari jualan bapaknya tidak cukup untuk menebus obat ibunya yang harganya sangat mahal. Namun, Niken tidak mau berpenampilan seperti pelacur. Niken, kamu kenapa? Tanya ayahnya. Gak apa-apa Pak, ucap Niken. Kamu seperti sedang memikirkan sesuatu? Tanya ayahnya. Gak ada yang Niken pikirkan kok Pak. Niken cuma kelelahan saja. Ya sudah, cepat istirahat, ucap ayahnya. Niken pun pergi ke kamar untuk istirahat. Bagio menelpon Niken dan menanyakan apa keputusan darinya. Niken masih bingung, belum bisa menjawab pertanyaan Bagio. Jika kamu masih bingung, besok gak usah ikut manggung dulu.
ucap Bagio. Tapi Pak, saya butuh uang untuk menebus obat ibu saya. Itu bukan urusan saya. Bagio pun langsung menutup teleponnya. Niken semakin bingung. Nak, apa kamu punya uang? Obat ibu sudah habis, ucap ayahnya. Aku gak megang uang Pak. Besok aku manggung pasti dapat Pak, ucap Niken. Ya sudah. Karena kasihan terhadap ibunya, Niken pun akhirnya menelepon Bagio. Niken menyetujui syarat Bagio. Tapi Pak, aku tidak punya baju seperti biduan lainnya, ucap Niken. Tenang saja, nanti saya carikan. Besoknya Niken pun datang pagi-pagi ke rumah Bagio. Alangkah kagetnya dia ketika Bagio memberikan baju yang sangat seksi, rok mini dan singlet. Pak, apa gak ada baju yang lebih sedikit tertutup? Tanya Niken. Gak ada. Pakai saja yang ini, jangan banyak protes, ucap Bagio. Niken pun akhirnya memakai baju itu. Dia sedikit canggung. Dirinya dirias agar terlihat cantik. Niken benar-benar sangat tidak nyaman sekali. Nah, kalau kayak gini kan lumayan lah, terlihat sedikit menggoda para tukang sawer, ucap Bagio. Akhirnya tiba waktunya Niken tampil. Ada 3 orang pemuda mabuk yang berjoget dan menyawer Niken yang sedang bernyanyi. Meski tak banyak, tapi Niken mampu mendapatkan saweran. Niken pun mendapatkan uang yang lumayan besar dari Pak Bagio. Apa saya bilang, kalau kamu lebih terbuka, pasti dapat saweran kan? Ucap Bagio. Setelah mendapat bayaran, Niken pun langsung pergi ke apotek. Niken pun membeli sate untuk makan bersama kedua orang tuanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak kok belum tidur? Tadi ibu kumat nak, makanya bapak terbangun. Aku sudah tebus obat ibu Pak. Aku bawa sate nih Pak, ayo kita makan, ucap Niken. Niken pun menyiapkan piring untuk makan bersama kedua orang tuanya. Pak, ini uang sisa beli obat dan beli makanan tadi. Bapak pegang saja, ucap Niken. Kamu saja yang pegang nak, kamu butuh untuk membeli keperluan kamu, ucap ibu bapaknya. Aku pegang sedikit saja Pak, sisanya bapak yang pegang, ucap Niken. Ayah Niken pun menerima uang pemberian dari anaknya. Niken menangis di kamar karena dia membohongi kedua orang tuanya. Uang yang dia dapat itu karena dia bernyanyi dengan pakaian seksi. Hatinya sangat sedih karena dia mengingkari janjinya kepada ayahnya. Namun, tiba-tiba ibunya Niken kejang dan tak sadarkan diri. Niken pun langsung mencari bantuan tetangganya untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Namun belum sempat dibawa ke rumah sakit, ibunya meninggal. Niken pun menangis jadi-jadinya melihat ibu yang dia sayangi harus meninggal. 7 hari kemudian, Niken masih sedih atas kepergian ibunya. Tapi dia harus profesional dalam bekerja. Dia pun berangkat jam 7 pagi ke lokasi desa tempat grup dangdutnya manggung. Aku dengar ibumu meninggal ya Niken? Tanya Pak Dadang, pemain piano. Ya Pak. Yang sabar ya Niken, semoga ibumu meninggal husnul khotimah, ucap Dadang. Ya Pak, terima kasih. Seperti biasa Niken pun tampil. Karena sekarang penampilannya terbuka, membuat banyak pemuda yang berjoget ketika Niken tampil. Namun sawaran yang didapat tidak sebanyak biduan lainnya. Pak Darto, ayahnya Niken, ingin melihat anaknya tampil. Jam 8 malam, Pak Darto pun berangkat ke lokasi Niken manggung. Sesampainya di tempat hajatan, Pak Darto kaget ketika melihat puterinya memakai baju yang sangat seksi. Rasa kecewa dan murka pun menyelimuti Pak Darto. Pak Darto pun pulang dengan penuh amarah. Namun, nasib sial dialami dirinya. Ketika dia pulang, ada gerombolan anak-anak yang sedang balapan liar.
Pak Darto pun tertabrak dan tewas seketika di tempat kejadian. Niken kembali tampil. Ada satu pemuda yang membuat Niken sangat kesal. Pemuda itu terus memepetkan badannya ke tubuhnya. Puncaknya, pemuda itu pun menyawer Niken dan menyelipkan uang di payudaranya. Niken marah dan langsung menampar pemuda itu dengan mik. Pemuda dan temannya pun mengamuk dan membabi buta merusak alat-alat dangdut milik Pak Bagio. Beruntung, aparat keamanan berhasil menghentikan aksi para pemuda ini. "Kamu pembawa sial ya," ucap Sista. "Dia kurang ajar padaku," bela Niken. "Itu hal biasa dalam acara dangdut kampung kayak gini." "Kamu itu benar-benar kepala batu ya," ucap Fitri dan Sista. Niken pun ditampar oleh Fitri. Niken mencoba melawan, namun Vita dan Sista memegangi tangan Niken, sehingga Niken pun dipukuli oleh ketiga biduan itu. Pak Bagio datang dengan sangat marah. "Gara-gara ulah kamu, saya rugi besar," ucap Bagio sambil menampar Niken. Pak Dadang yang melihat Niken sedang dipukuli merasa iba, namun Pak Dadang tidak bisa berbuat apa-apa. Niken pun diusir dan dikeluarkan dari grup dangdut Pak Bagio. Niken pulang dengan rasa sakit hati dan sakit badan karena dipukuli tadi. Sesampainya di rumah, dia kaget melihat di rumahnya banyak sekali warga. "Niken, kamu yang sabar ya," ucap Bu Ajeng. "Ada apa ini, Bu?" "Kamu masuk saja nak, lihat sendiri," ucap Bu Ajeng. Niken pun masuk ke rumahnya. Dia sangat terkejut ketika melihat ayahnya sudah tiada. "Sabar ya nak, ayahmu meninggal ditabrak pembalap liar," ucap Pak Arte. Hati Niken benar-benar hancur karena kedua orang tuanya harus pergi begitu cepat. Sebulan kemudian, Pak Bagio datang ke rumah Niken untuk meminta ganti rugi padanya. Namun, Niken tidak memiliki uang untuk mengganti rugi kepada Pak Bagio. Akhirnya, Pak Bagio pun menyita rumah Niken dan mengusirnya. Rumah ini akan dikembalikan jika Niken bisa membayar hutangnya. Akhirnya Niken pun pergi dari rumahnya. Niken tidak tahu harus pergi kemana. Dia sangat putus asa sekali. Akhirnya dia kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Dia pun pergi ke sebuah hutan. Dan ketika sampai di sebuah jurang yang sangat dalam, Niken berniat mengakhiri hidupnya. "Ayah, Ibu, Niken mau menyusul kalian," ucapnya sambil meloncat ke dalam jurang tersebut. Namun tiba-tiba Niken merasakan ada seseorang menyambar tubuhnya. Dia kebingungan ketika dia berada di suatu gua yang gelap sekali. Ketika Niken sedang bingung, tiba-tiba datanglah sesosok wanita cantik memakai baju kebaya menghampirinya. Niken pun sangat ketakutan melihat kemunculan wanita tersebut. "Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu," ucap wanita itu. "Apa maumu?" tanya Niken. "Aku tahu kau memiliki dendam kepada orang-orang yang menyakitimu." Niken hanya terdiam. "Kau mau bekerja sama denganku, wahai manusia?" ucap wanita itu yang ternyata adalah penguasa hutan tersebut. Niken pun diam. Dia tidak mengiyakan atau menolak ucapan ratu penguasa hutan itu. "Tapi Anda itu siapa?" Niken pun akhirnya beranikan diri bertanya kepada wanita tersebut. "Namaku Nyai Kembang. Aku penguasa hutan ini. Jika kau mau bekerja sama denganku, aku akan mengabulkan semua keinginanmu." Setelah berpikir sejenak, akhirnya Niken berkata, "Iya, aku menerima. Aku menerima tawaranmu. Apa saja syaratnya?" tanya Niken.
Syaratnya, setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus memberikan tumbal nyawa manusia kepadaku. Aku akan memberikan sebuah minuman. Yang penting minuman itu kamu minumkan kepada sang calon tumbalmu. Dan minuman itu sebagai petunjuk bagiku untuk mencabut nyawa sang calon tumbal itu. Ucap Nyai Kembang. Aku ingin balas dendam kepada mereka yang menyakitiku. Aku ingin jadi biduan dangdut lagi dan menghancurkan grup dangdut milik Bagio, kata Niken dalam hatinya. Akhirnya Niken pun melakukan ritual. Dia pun mandi di bawah air terjun. Cukup, sekarang kau boleh menyudahi ritual ini, ucap Nyai Kembang. Dan sekarang fisik dan wajah Niken berubah 380 derajat. Wajahnya dulu yang pas-pasan, sekarang menjadi sangat cantik. Bodinya pun yang dulu kurus, sekarang berubah menjadi seperti gitar Spanyol. Kau harus ingat apa yang kuminta darimu. Jika kau tidak bisa memenuhinya, akan kubuat kau binasa, ucap Nyai Kembang. Baik Ratu, aku akan melakukan itu, kata Niken. Niken pun mengganti namanya. Namanya diganti menjadi Aprilia. Dia pun menyusun rencana untuk balas dendam ke Bagio dan grupnya. Keesokan harinya Niken kembali ke kampung halamannya. Dia memperkenalkan diri kepada warga sebagai Aprilia. Ning Lia ini dari mana asalnya? Tanya Bu Ajeng. Saya dari Jakarta, Bu. Saya kesini ingin jadi biduan dangdut. Saya tanya ke warga sini, saudara ibu punya grup dangdut ya? Tanya Niken yang sekarang berubah nama menjadi Aprilia. Iya betul Neng. Mau ibu antar ke rumah saudara ibu? Tanya Bu Ajeng. Gak usah Bu, saya minta alamatnya saja. Nanti saya akan mencarinya sendiri, ucap Aprilia. Bu Ajeng pun memberikan alamat rumah Bagio ke Lia. Lia pun berpamitan ke Bu Ajeng dan langsung pergi menuju alamat Bagio. Sesampainya di rumah Bagio, Lia sangat senang karena Bagio sedang latihan dengan grupnya. Permisi, ucap Lia. Iya, cari siapa Neng? Tanya Robi anak dari Pak Bagio. Saya mencari Pak Bagio, apa benar ini rumahnya? Oh iya Neng, saya anaknya, masuk. Saya panggilkan bapak dulu ya, ucap Robi. Robi pun memanggil Bagio yang sedang latihan bersama grup dangdutnya. Pak, bapak ada tamu, ucap Robi. Siapa Bi? Gak tahu, perempuan cantik sekali. Mungkin pengen jadi penyanyi dangdut Pak, ucap Robi. Bagio pun segera menghampiri Lia. Bagio terpana melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya, sampai mata Bagio pun tidak berkedip melihatnya. Pak, ucap Lia. Oh iya, ada apa Neng? Ada apa Neng datang ke sini? Tanya Bagio. Saya mau daftar jadi biduan di grup dangdut Pak, ucap Lia. Apa? Mau daftar jadi biduan? Memangnya kamu bisa nyanyi? Tanya Bagio. Bisa Pak, makanya saya datang ke sini. Perkenalkan nama kamu dulu, ucap Bagio. Nama saya Aprilia, biasa dipanggil Lia. Asal saya dari Jakarta Pak, ucap Lia. Kamu tahu tempat saya ini dari siapa? Dari Bu Ajeng Pak, jawab Lia. Kamu kenal kakak saya? Tidak Pak, kebetulan tadi saya bertemu di warung dengan Bu Ajeng. Kami ngobrol-ngobrol sampai akhirnya Bu Ajeng cerita bahwa adiknya punya grup dangdut. Saya pun minta alamat bapak ke Bu Ajeng, ucap Lia. Oh alah, jadi begitu ceritanya. Iya Pak. Sekarang saya mau tes kamu nyanyi dulu, ucap Bagio. Bapak mau lagu apa? Jangan di sini, tapi di tempat latihan saja. Bagio pun mengajak Lia ke tempat latihan.
Hei anak-anak, perkenalkan, ini Aprilia. Dia mau daftar jadi biduan, ucap Bagio. Halo, aku Lia, ucapnya. Hai, ucap mereka. Lia pun dites nyanyi dulu oleh Bagio. Suaranya yang bagus membuat Bagio yakin bahwa Lia akan mengalahkan pamor dari biduan-biduannya. Cukup, ucap Bagio. Wah, suara kamu bagus sekali, Lia, ucap Pak Dadang. Terima kasih, Pak. Kalau kayak gini, grup kita pasti akan mengalahkan pamor grup sebelah, ucap Bagio. Bapak yakin anak kota ini bisa mengalahkan mereka? Tanya Fitri. Ya jelaslah, suara dia bagus dan bodinya pun seksi, ucap Bagio. Saya saja nggak bisa menggeser pamor Alda Gemo, apalagi dia, ucap Sista mencibir. Alah, saya yakin dia bisa, ucap Bagio optimis. Akhirnya Lia tampil untuk pertama kalinya di panggung dangdut. Lia pun tampil dan langsung bernyanyi, sekaligus bergoyang. Tidak disangka penampilannya membuat para raja sawer di kampung tempatnya nyanyi terpukau dengan aksinya. Saweran yang dia dapat dari satu lagu melebihi saweran yang didapat Sista, bahkan selisihnya 5 kali lipat. Acara pun selesai jam 1 malam. Pak Dadang dibantu Agus menghitung uang pendapatan dari saweran hari ini. Wah, Pak Bagio, kita dapat saweran, jumlahnya luar biasa malam ini, ucap Agus. Tuh kan, apa saya bilang, Lia akan mengalahkan pamor Alda Gemoy, ucap Bagio. Padahal ini baru penampilan pertamanya ya, Pak. Ya Gus, saya yakin di penampilan-penampilan berikutnya pasti kita akan dapat 3 kali lipat dari ini. Bagio pun menghampiri keempat biduannya. Fitri, ini jatahmu. Makasih, Pak. Sista, ini kamu. Vita, ini kamu, dan ini jatah Lia, ucap Bagio. Kok punya Lia lebih tebal dari amplop saya, Pak? Tanya Sista. Ya karena dia yang menyumbang banyak saweran, ucap Bagio. Aku dapat 2 juta nih, ucap Vita. Aku cuma 1,8 juta, ucap Fitri. Aku dapat 2.500.000, ucap Sista. Hei, anak baru, kamu dapat berapa? Tanya Fitri dengan ketus kepada Lia. Lia pun membuka amplopnya. Aku dapat 4 juta, ucapnya. Waduh, gede banget, ucap Fitri. Hal ini membuat Fitri, Vita, dan Sista sangat iri. Kurang ajar sekali anak baru itu. Bisa-bisanya baru sehari kerja sudah dapat honor yang sangat besar, ucap Fitri. Aku juga kesal banget, sumpah. Bagaimana kalau kita kerjain saja dia, Sis? Tanya Fitri. Jangan dulu. Kita lihat saja perkembangannya gimana. Setelah penampilan pertama Lia, namanya melambung tinggi. Dia pun viral di kalangan masyarakat dangdut kampung. Kabar ini didengar oleh Bagio, membuat Bagio sangat senang sekali. Dia yakin sebentar lagi akan banyak orang yang ingin memakai dangdutnya di tiap acara. Setelah acara manggung selesai, Lia pun pulang. Lia baru ingat dia harus mencari tumbal pada malam Jumat Kliwon bulan ini. Lia pun berencana menjadikan Sista sebagai tumbal. Sista, boleh aku ngomong sesuatu? Ucap Lia. Ya, ada apa? Saut Sista dengan sinis. Namun, dia pun akhirnya menghampiri Lia. Ada apa? Begini, tadi kan terus terang aku dapat saweran lumayan banyak. Ini biar adil, aku berikan separuhnya ke kamu, ucap Lia kepada Sista. Sista agak terkejut. Wah, beneran nih Lia? Iya, nggak apa-apa, kata Lia sambil memberikan sejumlah uang. Oh iya Sista, habis ini kamu mau kemana? Sista pun menjawab, entahlah, mau pulang tapi males,
Tapi mau main kemana? Begini saja Sista, bagaimana kalau kamu main ke kos-kosanku saja? Ajak Lia kepada Sista. Wah, boleh juga itu. Ayo kita berangkat, ajak Sista. Akhirnya sampailah mereka di kos-kosannya Lia. Sampai di kosannya, Lia menawari Sista minum. Ketika membuat minuman itu, Lia merapalkan mantra yang pernah diajarkan oleh Nyai Kembang. Setelah meminum minuman buatan Lia, Sista pun pamit pulang. Di malam harinya, Nyai Kembang pun mendatangi rumahnya Sista. Dia datang untuk menjemput raga wanita itu. Setengah raga Sista pun dibawa oleh sang Nyai Kembang. Paginya, Sista mengalami demam yang sangat hebat. Ibunya meminta tolong ke Lia untuk mengantarkan ke rumah sakit. Sakit apa dia, Bu? Tanya Lia. Demam, Neng. Maaf ya, ibu mengganggu tidur kamu, ucap ibunya Sista. Tidak apa-apa, Bu. Kita kan tetangga, jadi harus saling tolong-menolong, ucap Lia. Lia pun memacu mobilnya dengan cepat. Akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit. Lia pun langsung dimasukkan ke UGD. Neng, kalau mau pulang, pulang saja. Ini sedikit uang untuk mengganti bensin mobil Neng, ucap ibunya Sista. Tidak usah, Bu. Saya ikhlas menolong. Saya pamit ya, Bu, ucap Lia. Lia pun pulang kembali ke rumahnya. 3 hari kemudian terdengar pengumuman duka cita dari masjid. Sista meninggal dunia. Lia pun pergi ke rumahnya Sista untuk melayat. Para warga yang melihat jenazah Sista sangat heran. Tubuh Sista membiru seperti keracunan. Sista pun dimakamkan di pemakaman desa. Lia memberikan amplop dengan jumlah uang yang besar kepada ibunya Sista. Dan di malam Jumat berikutnya, dan berikutnya lagi, Niken alias Lia terus mencari tumbal demi melampiaskan dendam kesumatnya kepada orang-orang yang dulu pernah menghina dan menganiaya dirinya. Teman-teman biduannya yang dulu pernah mencelakakan dirinya, satu persatu diambil sukmanya oleh Nyai Kembang. Satu demi satu dari mereka menemui ajalnya. Sampai akhirnya giliran Pak Bagio yang menjadi target tumbal Lia. Pada suatu malam, Pak Bagio merasa ada suara yang menuntun dirinya untuk pergi ke suatu tempat. Tanpa bisa menolak ajakan suara itu, Pak Bagio pun menuruti saja apa yang dikatakan oleh suara tanpa wujud tersebut. Lelaki itu mengendarai mobilnya dan menuju tempat yang diucapkan oleh suara misterius. Ternyata Pak Bagio disuruh pergi ke tempat penangkaran buaya. Sampai di tempat tujuan, lelaki itu langsung menabrakkan mobilnya ke pintu masuk kandang buaya. Mobil Pak Bagio berhasil menerobos kandang buaya dan terus melaju sampai akhirnya tercebur di kolam buaya. Begitu mobilnya masuk ke dalam kolam, Pak Bagio baru tersadar. Lelaki itu langsung panik dan spontan keluar dari mobil. Namun begitu keluar dari mobil dan berenang di kolam, ratusan buaya yang kelaparan langsung menerkamnya. Keesokan harinya, jenazah lelaki malang itu ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah semua dendam kesumatnya terbalaskan, Lia tidak tahu lagi siapa yang harus dijadikan tumbal. Dia tidak tega jika harus menumbalkan orang-orang yang tidak bersalah. Akhirnya perempuan tersebut berniat berhenti dari ritual Nyai Kembang yang sudah dijalaninya hampir setahun ini. Malam itu, Lia bersemedi untuk melakukan pemanggilan roh atau sukma Nyai Kembang.
Setelah iblis wanita itu hadir di depannya, Lia pun mengutarakan maksudnya untuk berhenti dari ritual tersebut. Namun ternyata niat Lia itu membuat Nyai Kembang sangat marah. "Kamu tidak bisa berhenti. Kamu itu sudah menjadi pengikutku. Jika di malam Jumat Kliwon yang akan datang kau tidak mempersembahkan tumbal, maka dirimulah yang akan menjadi pengganti tumbal tersebut." Mendapati kenyataan seperti itu, Lia menjadi bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang jelas dirinya benar-benar tidak ingin menumbalkan orang-orang yang tidak bersalah. Pada suatu sore, ketika Lia mengendarai mobilnya, dia melihat seorang wanita di pinggir jalan dengan sepeda motornya. Kelihatannya wanita itu sangat kebingungan dan sepertinya sepeda motornya mogok. Lia pun menghentikan mobilnya dan menghampiri wanita tersebut. "Kenapa, Dek? Sepertinya kok kebingungan?" tanya Lia kepada wanita itu. Ternyata sepeda motor wanita itu macet dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Lia pun menelpon bengkel motor langganannya dan meminta kru bengkel tersebut untuk menjemput motor wanita itu di lokasinya. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah mobil pickup berhenti dan motor wanita itu langsung dibawa ke bengkel. Sementara itu, pemiliknya naik mobilnya Lia. Di dalam mobil mereka mengobrol dan wanita tersebut memperkenalkan dirinya bernama Aisyah. Sampai di bengkel, Lia pun mengatakan kepada pemilik bengkel itu untuk memperbaiki motor itu sebaik mungkin dan semua biaya dia yang menanggung. Setelah semua urusan beres, Lia pun masuk ke mobilnya dan berniat untuk pulang. Namun sebelum Lia masuk ke mobilnya, terlihat Aisyah menghampirinya dan mengucapkan terima kasih sambil memberikan beberapa lembar uang. "Tidak usah, Dek Aisyah, simpan saja uangmu ini. Kakak menolongmu ikhlas," kata Lia kepada wanita itu. Dengan terharu, Aisyah mengucapkan terima kasih kepada Lia. Beberapa hari kemudian, Lia sangat terkejut sekali ketika ada sebuah mobil berhenti di depan kos-kosannya. Terlihat seorang pria dan wanita keluar dari mobil tersebut. Ternyata mereka adalah Aisyah dan kakaknya. Lia mempersilahkan masuk kedua tamunya tersebut dan mereka pun mengobrol di ruang tamu. "Dek Aisyah kok tahu rumah saya? Bagaimana ceritanya ini?" tanya Lia kepada Aisyah. Aisyah menceritakan kalau dia tahu semua tentang Lia dari pemilik bengkel yang memperbaiki motornya beberapa hari yang lalu. Sementara itu, lelaki yang tidak lain adalah kakaknya Aisyah itu memperkenalkan diri kalau dia bernama Mustafa. Ternyata Mustafa ini seorang ustadz di salah satu pesantren ternama di kota tersebut. Selain seorang ustadz, Mustafa dan Aisyah ini juga anak dari kiai yang memiliki pesantren itu. Mustafa mengucapkan terima kasih atas kebaikan Lia yang dengan ikhlas menolong adiknya. "Waduh, jangan terlalu memuji-muji saya, Mas. Saya ini tidak sebaik yang kalian kira," kata Lia berusaha merendah. Dalam hati kecilnya, Lia sempat merasa tidak enak ketika Aisyah dan Mustafa memuji-muji kebaikannya. Apalagi kalau dia ingat selama ini dirinya telah bersekutu dengan iblis dan sudah menjadikan beberapa orang sebagai tumbal. "Saya ini sebenarnya seorang wanita yang sangat terkutuk," kata Lia sambil menundukkan wajahnya dan menangis. Melihat hal itu, Aisyah dan Mustafa saling berpandangan. Kemudian Mustafa pun berkata, "Begini Mbak Lia, ketika saya tadi masuki rumah ini, terus terang saya merasakan ada aura yang jahat. Sebaiknya Mbak Lia jujur saja menceritakan semua permasalahannya,
Siapa tahu kami semua bisa membantu masalah Mbak Lia. Merasa di depannya itu adalah orang-orang yang baik dan bisa dipercaya, akhirnya Lia pun menceritakan semua perjalanan hidupnya. Mulai dari perjalanan karirnya sebagai penyanyi dangdut sampai terjebak jeratan iblis Nyai Kembang. Lia benar-benar sangat ingin bertobat dan ingin menjadi manusia yang sewajarnya. Melihat tekad Lia yang ingin bertobat itu, Mustafa menawarkan kepada Lia agar tinggal di pesantrennya supaya bisa diruqyah dan mendapat perlindungan pagar gaib dari ayahnya yang tidak lain adalah seorang kiai pemilik pesantren. Lia pun menuruti saran dari kedua orang tersebut. Sejak saat itu, Lia tinggal di pesantren dan diruqyah di situ. Pada awal Lia tinggal di pesantrennya Mustafa, beberapa kali terlihat sebuah bola api besar di malam hari yang hendak masuk ke dalam pesantren tersebut. Namun belum sempat bola api itu mendekati pesantren, bola api yang tidak lain adalah santet Banaspati itu langsung meledak. Dan hal itu sudah terjadi beberapa kali. Ternyata Nyai Kembang benar-benar tidak mau melepaskan Lia. Namun, semua kiriman santet bola api atau Banaspati yang dia kirimkan, tidak ada satupun yang bisa menyentuh perempuan itu. Lia saat ini benar-benar berada di sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Nyai Kembang. Sebuah tempat yang penuh dengan pagar gaib. Sebuah tempat yang dihuni oleh orang-orang yang bukan manusia sembarangan. Sudah beberapa bulan, Lia tinggal di pesantrennya Mustafa. Di tempat itu, Lia menuntut ilmu agama dan sampai akhirnya dia menjadi ustazah. Selama mengajar di pesantren tersebut, jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, Lia selalu bertanya kepada Mustafa. Lambat laun akhirnya kedua muda-mudi ini menjadi akrab dan dekat. Sampai akhirnya Mustafa menjadikan Lia sebagai pendamping hidupnya. Mendapati kenyataan Lia menjadi istri Mustafa, putra seorang kiai pemilik pesantren ternama itu, sepertinya Nyai Kembang benar-benar sudah tidak berani lagi mendekati Lia. Sudah tidak berniat menjadikan Lia sebagai tumbal. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.